Oke, what's up guys? Ketemu lagi di Tab Trader 8. Oke. Gimana tradingnya hari ini? Aduh, ya ISG-nya rejection ya. Harus hati-hati nih ya, harus hati-hati. Di sini sih bagus ya, rejection tapi dia nggak turun, naik. Nah, kita besok lihat ya, dia masih bertahan lanjut naik atau mau ambrol ya. Kenapa ini ada gap di sini ya? Di sini gap ke atas nggak ketutup ya. Di sini pun ada gap ke atas nggak ketutup. So, mungkin akan turun, mungkin ya. Kita lihat aja, be careful ya, hati-hati ya, bijaksana untuk dalam memilih saham-sahamnya dan mungkin jangan terlalu di hold terlalu panjang dulu kali ya, karena trend overall-nya memang masih lagi kurang nih kalau dari composite-nya ya. Dan ya ini juga mungkin dari sisi itu ya apa, kurs juga kita masih ini ya dibandingin dolar masih lemah ya. Jadi mungkin lagi masih kurang kondusif banget ya untuk masuk di market. Walaupun ada sih ya kesempatan-kesempatan selalu ada ya. Stock pick berikut mudah-mudahan ya bisa kasih pilihan ya, bisa kasih choice ya, pilihan untuk dilirik-lirik ya, bukan buat disarankan untuk beli tapi untuk dicek sendiri masing-masing lagi ya. Dan disclaimer on seperti biasa analisanya bisa berhasil dan bisa enggak. Jadi perlu dijaga dengan stop loss, oke? Selalu diketatkan stop loss, kalau memang enggak berhasil dilepas dulu kalau sudah di bawah stop loss yang disebutkan, oke? Dan selalu jaga juga money management ya, diatur dicicil ya, selalu teratur. Agak membosankan, agak apa namanya, kayak serba banyak aturan, tapi itu yang menyelamatkan trading kita ya. Oke, so langsung aja ya, ini dia stock pick buat besok. Besok tanggal 5 Juni ya, di hari Rabu besok. Mudah-mudahan sih bisa kasih cuan ya. Ini dia stock pick ya, nggak terlalu banyak ya. Kita mulai dari swing daily dulu. Yang pertama kita punya adalah cuan ya, cuan. Oke, cuan udah pernah masuk. Ya, ini garis-garisnya. Menurut saya menarik sekali karena udah berhasil naik di atas 7950 walaupun ditutupnya ya ini masih begini. Ini harus hati-hati ya. Kalau mau paling aman di atas 8350 besok kita cicil. Oke. Yang mau spekulatif buy ya, ini harus hati-hati ya. Tapi bagus sih, ini terus naik ya. Silahkan yang mau spekulatif buy mungkin di sekitar sini ya. Di 8175 ya, SL-nya boleh pasang ya di bawah sini. Kalau mau ketat ya 7875 ya. Kalau yang udah punya ngambil di bawah-bawah sini silakan pasang SL-nya di bawah 7375 or di bawah 7000 ya. Di sini bagus ya. Set langsung naik. Kalau mau ambil di sini juga bisa untuk 7950 spekulatif ya. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia turun lagi ke situ tapi nggak mantul berarti dia mau bikin lower low-nya ya. Karena di sini high. Nah, kalau di sini dia patah berarti ini akan menjadi lower high-nya di sini dan akan bikin lower low-nya kemungkinan ya. So be careful ya. Mudah-mudahan sih ini naik ya. Itu cuan ya. Bagusnya adalah dia bertahan di sini ya. Di sini turun rejection ya. Cuma kita harus lihat rejectionnya kuat, naik gak, ngepompa di atas ini ya, di atas 9200 gak menuju ke atas ini ya 12.750. Kita lihat aja ya. Itu cuan. Lanjut setelah cuan kita punya Avia. Avia ya. Avia ini saya udah ada garis ya. Pertimbangannya adalah ini breakout dan dia bertahan ya, bertahan di atas averages-nya. Kemudian hari ini diikuti dengan buying power yang lumayan walaupun candlenya ekornya agak pendek ya. Maksudnya bukan ekor pendek, ditariknya jadi bodinya jadi agak pendek ya. Ini menurut saya cukup worth it untuk dicicil ya di 535 525 SL-nya pasang di bawah 400 sini ya, di bawah 488 atau di bawah 494. Harapannya adalah besok dia masih bisa ditutup di dekat-dekat daerah sini 565 or even higher ya. Tapi kalau dia memang besok ditutup merah ya, kemudian ditutup di bawah 540, be careful, oke? Mungkin dipertimbangkan di
tunggu lagi ya gimana hentakan berikutnya ya, karena kalau enggak takutnya ini cuma ke atas untuk lanjut turun ya. Harus hati-hati ya, karena ada di sini juga ada PR di 400-an, di 466 468, harus be careful, takutnya dia masih mau ke sono ya. So far sini bagus ya, so far bagus ya, dia tertahan di sini. Kita lihat besok dan lusa ya. Itu Avia. Next setelah Avia kita punya PNBN ya. PNBN good ya, PNBN menurut saya menarik ya, bisa dicicil-cicil di 1195 1205, SL-nya pasang di bawah 1175. Oke. Ini kenapa? Karena dia waktu turun dia sudah berhenti di kemarin. Kemudian hari ini ada lumayan lonjakan pembelian ya. Jadi ada potensi dia untuk naik lagi ya. Ada potensi naik lagi. Ya, walaupun harus berhati-hati di daerah sini juga ya. Nah, ya sini. Nah, nah ya, harus berhati-hati daerah situ. Oke, di sini dia reject ya, tapi breakout. Nah, di sini dia breakout tapi false, dan ini sebenarnya belum tembus lagi ya. Tapi dari polanya kemungkinan ada kemungkinan untuk naik ya, walaupun bisa juga dia jebol lagi. Jadi kalau yang ngambil dipasang aja stop loss. Oke, kalau jebol di bawah 1175 mungkin ke bawah sini 1130-an, 1120-an ya. So be careful, dan itu akan menjadi pola sideways aja ya, nggak jadi breakoutnya ya, kan di sini breakoutnya berarti false. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut. Setelah PNBN kita punya adalah SIDO, agak banyak hari ini. Walaupun sebenarnya pilihannya masih harus berhati-hati ya. SIDO ya, kelihatan dari garis bawahnya dia berhasil naik. Walaupun ini menurut saya harus lihat di garis ini ya. Nah, area 720 menurut saya krusial. Kenapa? Dari tanggal 3 Mei ini belum naik sebulanan ya. 3 Mei ditutupnya selalu di 720 dan nggak bisa tembus. Hari ini ditutup 720. Jadi kita lihat besok. Oke. Tapi lihat dari polanya ya, di sini dia nggak reject ke bawah dan masih ada ke sini. Mudah-mudahan sih besok lanjut ya. Silakan yang mau spekulatif buy, hati-hati tapi ya, pasang SL di bawah 670, atau kalau mau SL ketat di bawah 700 silakan ya, karena 2 hari ini dia sudah bertahan di atas 700 ya. Itu SIDO, mudah-mudahan sih sampai ke area sini ya, 755 kemudian ke 770-an ya. Mudah-mudahan ini jadi turning point untuk bikin higher low-nya di sini ya. Di sini low, higher low lagi ya. Itu SIDO. Lanjut SRTG. SRTG ya. SRTG. Oke, SRTG. Iya. SRTG. Oke. SRTG worth it untuk dicicil menurut saya ya. Ambil di 111535, 1545, SL pasang di bawah 1470 ya. Kenapa? Karena ini udah bikin pantulan di sini ya. Walaupun belum confirm ya, ditembus 1610. Ini dari di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia berhasil mantul dan bikin high di atas ini. So, ini kemungkinan ya, kemungkinan naik lagi ya. Kemungkinan naik lagi, tapi kita lihat aja. Yang mau cicil silakan dipasang SL-nya. Mudah-mudahan sih tembus dari 1610 minimal menuju ke sini dulu ya. Ke sekitar 1655-an. Ya, mudah-mudahan dari sana dia koreksi dan mantul lagi ya. Kita harapin seperti itu. Polanya sudah cukup bagus, sudah cukup bertahan. Walaupun ada lower low lagi di sini, tapi kita lihat aja. Mudah-mudahan sih dia bisa ya tembus nih, terutama di atas 17.15 ya. Di sini titik poin utamanya lagi ya. Itu SRTG. Kemudian Pitro ya. Pitro seru, udah mantul ya. Cicil di 7.900 atau 7.775, SL-nya pasang di bawah 6.625, atau kalau mau SL ketat di bawah 75.50 ya, 74.50 lah ya.
Hati-hati ya, semoga bisa jedet lagi ya. Mudah-mudahan ini Pitro tak kabar baik ya, sudah mantul ya dan breakout lagi dari sini. Konfirmasinya hari ini ya, itu Pitro, lanjut BC internasional ya. Ini sudah ada garis-garisnya ya, dia turun. Ini dia nggak kuat naik ya. 1825 tapi dia nggak jebol ke bawah, bahkan dia berusaha naik lagi hari ini breakout. Oke, jadi good sign menurut saya, ada kekuatan beli ya. Boleh dicicil di 1825 atau di sini 1840. SL boleh pasang di bawah 1740 atau di bawah 1695. Kemana ini kemungkinan ke 1960 dulu. Kalau dia tembus lagi jauh lebih seru ya, mungkin bisa sampai ya 2330, 2300 ya, mudah-mudahan, tapi itu masih jauh ya, kita lihat aja. Lanjut, setelah BC, the last but not least buat swing daily-nya adalah WIM ya. WIM masih begini sebenarnya ya. Kenapa jadiin stock pick? Karena dia sudah 4 hari ini bertahan ya di atas averages-nya ya, set dan menunjukkan ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Menurut saya cukup bagus. Jadi boleh dicicil di 1170. Oke, SL-nya pasang di bawah 1135 atau di bawah 1090. Oke. Walaupun sebenarnya ini polanya masih begini ya. Nah, ya. Masih begini sebenarnya. Sorry ya. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya masih di dalam kotaknya ini, tapi boleh dicicil. Kalau misalnya SL di bawah sini silakan dihitung ya, berarti risk and rewardnya mungkin kurang cocok. Kenapa? Karena di sini terdapat resistennya di sini ya, 1215. Kalau di sini masih 50-50, tapi ya itu ya, silakan dipertimbangkan. Nah, pertimbangan saya adalah dari momentumnya dia bertahan. Kalau mau di SL ketat sekali boleh di bawah sini ya, di bawah 1165, dalam arti kata main pendek aja. Kalau memang dia jebol di bawah 1165 berarti dia memang enggak ini ya, karena ini berapa hari naik terus ya, dari sini high naik terus. Jadi kalau mau diketatin di situ, jadi risk and rewardnya masih layak ya. Oke. Tapi mudah-mudahan sih naik ya, karena ini udah ada ini ya di atas averages-nya dan sudah ada golden cross-nya. Ada potensi tapi ya momentumnya belum ya sebenarnya. Kalau mau cicil sabar-sabar silahkan. Kemana ini ada kemungkinan menurut saya bisa sampai ke sini ya, 1505. Jadi kalau dia tembus ya, bertahan di atas 1215, sangat worth it banget risk and rewardnya sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu kapan nyampe balik ke atas ya, kadang dia bisa muter dulu. Oke. So that's swing daily. Dan fast rate-nya ada 5 nih. James, BC, Mahas, Set YRX dan PV ya. James silakan ya untuk fast rate. James ya, be careful ya. James ya, dia sebelum drop ada di sini. Mungkin bisa kena ke situ ya, 7125 mungkin. Lanjut BC. BC itu tadi masuk di swing swing daily, tapi untuk fast rate-nya saya masukkan juga ya. Mudah-mudahan sih tembus nih dari 1885. Mudah-mudahan bisa lah ya, fast rate dikit ke sekitar sini ya, 1945, 1960 ya, mudah-mudahan. Hati-hati ya kalau dia ke bawah dulu, ke sini dulu ya, retest 1825, jangan dipaksain untuk di fast rate. Kemudian abis BC ada Maha ya, Maha silakan di fast rate kan menuju ke 254 ya. Mudah-mudahan sih besok jedet ya sampai ke 254. Ini gambar yang kemarin ya. Untuk di swing agak nunggu dia koreksi lagi ya. Saya mau tunggu dia koreksi. Kalau di 234-nya dia nggak jebol lagi, mantul, baru kita masukin nanti ya ke stock pick barangkali ya. Kita lihat aja. Kemudian ada set YRX. Set YRX ya, silakan di fast trade kan. Target menurut saya bisa ke sekitar sini nih ya, 214-an, 210-an kalau dia lancar ya. Hati-hati, kenapa di sini juga pernah dia jeder, kemudian dia tariknya tinggi lagi ya.
Walaupun akhirnya turun, jadi jangan di swing ya, ini trennya masih menurun. Tapi untuk dicopet-copet, mudah-mudahan terulang yang di sini ya. Satu hari dia tinggi, kemudian kedua harinya dia bisa fast rate. Hati-hati ya, kalau kita lihat di sini ekornya panjang ke bawah, bukanya di atas ya. Jangan FOMO. Oke. Kemudian last but not least ada PV Pentavalent ya. Ini sebenarnya seru banget ya, di swing tapi belum diambil ya. Kalau untuk fast trade mungkin di 312 diambil, mungkin sampai 348 or even higher ya. Hati-hati. Oke, polanya sih bagus ya. Kenapa dia sudah breakout ya, sudah breakout dan sudah retest di 270 high sebelumnya. Lancar ya, mau di swing mungkin bisa, tapi hati-hati ya. Tapi untuk fast trade menurut saya worth it, bisa ya. Ada lah sedikit dia naik lagi ya, dari polanya gini kencang sebenarnya naiknya. Oke, soalnya mudah-mudahan membantu. Semoga jadi bisa jadi cuan semua ya stock picknya, walaupun harus disortir lagi ya, dipelajari lagi masing-masing karena resiko ada di jempol masing-masing. Oke, stay healthy ya, tetap utamakan keluarga, salam buat keluarga dan I'm signing out. Oke, see you, bye bye.